Jumpa lagi konco bonsai semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dan kesehatan tentunya, amin. Dalam perjumpaan kali ini, marilah kita sama-sama belajar untuk mengetahui gaya-gaya bonsai ataupun style bonsai yang pastinya ini sangat bermanfaat untuk pemula yang lagi belajar membuat bonsai. Macam-macam gaya bonsai itu tercipta berawal dari tergeraknya hati dan pikiran seorang seniman bonsai dalam menanggapi lingkungannya, kemudian diwujudkannya dalam bentuk karya bonsai yang sealami mungkin tanpa tercipta jejak tangan manusia tentunya. Sebagaimana kita ketahui, kehidupan pohon di alam bebas, yang berarti pohon itu tidak perlu menyesuaikan diri dalam bentuk apapun. Akan tetapi bentuk pohon di alam bukan berarti hidup semaunya. Pohon di alam tersebut tercipta ataupun terbentuk oleh alam itu sendiri, yang terjadi karena mungkin proses pergerakan angin, air maupun matahari. Juga bisa tercipta karena adanya faktor lain seperti iklim, musim, habitat pohon tersebut tumbuh, baik itu tumbuhnya di lahan datar, lereng, tebing, tepi sungai, atau tempat yang lain. Sehingga para pendahulu bonsai dulu itu mengklarifikasikan fenomena bentuk pohon itu di alam menjadi macam-macam gaya bonsai untuk menjadi pedoman yang wajib kita ketahui dalam membonsai, untuk memudahkan kita untuk membuat bonsai, sekaligus juga untuk memudahkan penilaian pohon miniatur itu sendiri. Oke, konco bonsai semuanya, langsung saja kita lihat macam-macam gaya gerak dasar bonsai dalam channel Hanafi Ruby Bonsai. Yang pertama yaitu gaya cokan, lebih sering kita kenal dengan gaya formal. Dalam bahasa asingnya yaitu formal upright, yang artinya tegak lurus. Gerak dasar gaya ini yaitu batangnya tegak dan lurus ke atas, dimulai dari pangkal perakarannya sampai ujung mahkota. Dari bawah, gaya ini besar, semakin ke atas semakin kecil atau runcing. Istilah bonsainya yaitu ngepen. Sekitar seperempat dari panjang batang secara keseluruhan, percabangan harus dimulai. Baik itu dimulai dari kanan atau kiri, itu terserah selera kalian ya. Tapi yang jelas syarat dari bonsai gaya-gaya naturalis ini, akar minim 3, depan, kanan, kiri. Begitupun dengan percabangannya, cabang kanan, kiri, belakang, dan mahkota. Gaya yang kedua yaitu gaya moyogi, lebih sering kita kenal dengan gaya informal, atau dalam bahasa Inggrisnya informal upright, yaitu tegak berliku. Gaya informal ini biasanya banyak berbentuk seperti huruf S ya konco bonsai semuanya, dan setiap lekukan yang keluar biasanya percabangan itu terjadi. Konco bonsai semuanya perlu diingat, jangan membuat ataupun memunculkan percabangan di lekukan batang yang ke dalam.
karena nanti tidak akan enak dipandang mata. Gaya informal ini juga ukurannya dari pangkalnya itu bawah besar, semakin ke atas semakin kecil dan runcing. Selanjutnya gaya yang ketiga yaitu gaya bonsai sakan atau slending ataupun miring. Ya teman-teman bonsai semuanya, ini yang terkenal dalam kancah bonsai kita yaitu dengan istilah gaya slanting, yaitu gaya miring. Gerak dasar batangnya bisa saja lurus ataupun berliku dengan posisi miring ke kanan ataupun ke kiri. Gaya slanting ini bisa terjadi karena tertiup angin dalam satu arah yang dominan, ataupun pohon ini dari kecil di atasnya tertutup oleh pohon besar sehingga akan bergerak mencari sinar matahari, sehingga menyebabkan pohon menjadi miring. Kemiringan dalam gaya ini yaitu 60 derajat sampai 80 derajat dari tanah. Jangan sampai terlalu miring. Selanjutnya gaya yang keempat yaitu gaya rebah. Gerak dasar gaya rebah ini batangnya bisa saja lurus ataupun berliku. Posisi rebahnya bisa saja ke arah kanan ataupun ke kiri. Fenomena gaya pohon rebah ini terjadi hampir mirip dengan gaya slanting di atas tadi ya konco bonsai. Perbedaannya gaya rebah ini seperti pohon roboh sehingga dinamai gaya rebah. Gaya yang kelima yaitu gaya kengai ataupun cascade, lebih sering kita kenal dengan gaya menggantung atau air terjun. Gerak dasar batangnya bisa saja lurus ataupun berliku. Posisinya menggantung ke kanan ataupun ke kiri. Gaya cascade ataupun menggantung ini di alam biasanya terjadi di habitat di tepi-tepi sungai ataupun tepi tebing yang curam, dan juga diakibatkan karena drama alam ya, seperti kejatuhan batu besar ataupun longsor, sehingga menyebabkan gerak batangnya menjuntai ke bawah. Biasanya gaya cascade ini bila dibonsai ujung batangnya melebihi garis dasar pot. Dan untuk pertumbuhan batang yang menjuntai ini sangatlah sulit untuk membesarkan batang atasnya, karena sudah menjadi kodrat alami arah pertumbuhan pohon itu cenderung ke atas. Percabangan dalam gaya cascade ini juga dibuat ke kanan dan ke kiri, dan untuk perakarannya dalam gaya cascade ini tidak diharuskan muter ya konco bonsai semua. Gaya berikutnya ini masih ada kaitannya dengan gaya cascade, yaitu semi cascade atau hankengai. Perbedaannya dengan cascade tadi, gaya semi ini batangnya tidak akan tumbuh sampai bawah dasar pot. Di atas dasar pot ya, ini paling ujungnya jangan sampai melebihi dasar pot, maka disebut semi cascade ataupun semi menggantung. Mahkota biasanya berada di atas tepi pot dan percabangannya terjadi di bawah tepi pot, tapi tidak sampai bawah dasar pot. Oke, itulah macam-macam gaya gerak dasar yang ada dalam aliran naturalis.
Seiring berjalannya perkembangan seni bonsai, muncullah bonsai era modern dan era postmodern. Ada aliran ekspresionis dan surrealis, yang tentu saja itu semua pengembangan dari 5 gaya dasar tadi. Ada model bonsai terpelintir, tertiup angin, mencengkram batu, dan lain-lain. Oke semuanya, konco bonsai itulah contoh-contoh macam gaya gerak dasar yang ada dalam perbonsaian. Semoga bermanfaat untuk membuat karya bonsai yang istimewa.